Selamat datang di media belajar IPS kelas 9 yang diasuh oleh Bapak Dr. Andes Sumarno. Jangan lupa untuk subscribe. Anak-anakku sekalian, materi kita hari ini adalah globalisasi dengan subpokok bahasan dampak negatif globalisasi, yaitu yang pertama, westernisasi. Globalisasi selain sebagai peluang ternyata dapat menjadi ancaman. Sebagai contoh, perkembangan teknologi informasi melalui peralatan canggih telah menjadikan berbagai informasi antar bangsa dapat diakses tanpa pengawasan negara. Hal ini menjadikan suatu bangsa tidak bisa menolak nilai-nilai yang masuk ke negaranya. Nilai budaya yang masuk dan tidak sesuai dengan kepribadian bangsa bisa mengubah pola pikir dan tingkah laku masyarakat. Bahaya apa yang bisa terjadi? Akibat yang lain adalah barang produksi luar negeri lebih banyak menawarkan produknya dengan harga lebih murah, sehingga otomatis melemahkan kemampuan daya saing barang produksi lokal. Sementara mentalitas bangsa Indonesia yang konsumtif dan mempunyai sikap bangga jika menggunakan atau mengkonsumsi produk yang bermerek luar negeri. Akibatnya, perusahaan nasional, terutama pengusaha kecil dan menengah pun mengalami kebangkrutan. Dampak negatif globalisasi. 1. Westernisasi. Westernisasi adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme dengan meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan. Westernisasi dilakukan diantaranya dengan cara meniru gaya hidup bangsa barat seperti bangsa Eropa dan Amerika. Mengapa yang ditiru adalah bangsa Eropa dan Amerika? Bangsa Eropa dan Amerika dianggap sebagai bangsa yang lebih modern, sehga banyak anggapan bahwa meniru mereka akan disebut modern. Padahal, kalau kita cermati gaya hidup dan perilaku bangsa Barat belum tentu sesuai dengan budaya kita. Westernisasi dapat dilihat dari cara berpakaian, cara mengisi waktu luang, dan sebagainya. Beberapa contoh perilaku westernisasi. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah beberapa contoh perilaku pemuda Indonesia yang mengikuti gaya hidup orang-orang Eropa dan Amerika. Mengapa westernisasi dapat terjadi? Karena masyarakat seringkali menyalahartikan antara westernisasi dan modernisasi. Padahal antara westernisasi, globalisasi, dan modernisasi adalah hal yang berbeda. Dapatkah kamu membedakan antara westernisasi dan globalisasi?
Bagaimanakah westernisasi itu terjadi dan apa dampaknya bagi masyarakat? Faktor penyebab westernisasi. Faktor penyebab terjadinya westernisasi antara lain sebagai berikut. Kurang penguasaan dan berkembangnya iptek. Masyarakat yang bersifat konsumtif terhadap barang-barang luar negeri. Maraknya budaya barat dan akulturasi atau percampuran budaya. Kurangnya kesadaran masyarakat memilah budaya yang baik atau buruk. Munculnya keinginan untuk mencari kebebasan seperti negara-negara barat. Meniru gaya berbusana, rambut, serta gaya hidup kebarat-baratan. Dampak positif westernisasi dapat menguasai iptek. Terjadi akulturasi atau percampuran budaya sehingga tidak mengalami kebosanan budaya karena masyarakat selalu menginginkan hal-hal yang baru. Penggunaan bahasa lain dalam komunikasi meningkatkan wawasan dan pengetahuan. Munculnya ide-ide baru yang dapat membantu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dampak negatif westernisasi. Lunturnya jiwa nasionalis dan jati diri bangsa. Melunturkan semangat cinta akan bangsa dan budaya sendiri. Gaya hidup yang bersifat konsumtif. Mencari segala sesuatu yang instan atau cepat. Budaya barat yang dikenal dengan konsep liberalisme yang mengakibatkan munculnya pornografi, pergaulan bebas, dan sebagainya. Aktivitas kelompok. Dalam kegiatan ini diharapkan kalian dapat memahami perbedaan antara globalisasi, westernisasi, ataupun modernisasi. Bentuklah kelompok dengan anggota 3-4 siswa. Perhatikan gambar yang disajikan oleh guru berkaitan dengan proses modernisasi dan westernisasi. Carilah dari berbagai sumber, baik dari buku ataupun dari media massa berkaitan dengan perilaku westernisasi di masyarakat. Bersama kelompok kamu, diskusikan mengenai perbedaan antara westernisasi dan globalisasi, faktor yang menyebabkan terjadinya westernisasi, dan dampak westernisasi. Tulislah hasil diskusimu. Presentasikan hasilnya diskusi kelompok di depan kelas. Melihat ada korupsi di sekitar Anda, berdirilah dan lawan mereka dengan berani. Berbakti untuk negeri. sumarnoguritno.blogspot.com. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.